Shalom, senang berjumpa kembali dengan jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sungguh anugerah luar biasa jika kita masih ada sampai saat ini dan kita dapat kembali beribadah untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus atas kemenangannya bagi kita. Maka dari itu mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita bersatu hati di dalam doa, kita mohon urapan Tuhan atas kita. Haleluya. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, kami bersatu hati mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami. Jika kami masih ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa, layakan kami untuk beribadah hari ini. Biarlah segala pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami dengar juga menjadi berkat bagi kami Bapa. Dan kami juga dapat menjadi berkat bagi yang lain. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Jadi saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus. Haleluya. Satu suara kau menyatakan
memuji kebesaran Engkau. Kami memuji nama-Mu karena Engkau telah menang bagi kami Bapa. Engkau telah kembali naik ke surga ya Bapa. Dan kami mengucap syukur atas itu karena kami merasakan kasih karunia-Mu sampai saat ini. Dan biarlah segala pujian kami layak untuk nama-Mu.
Engkau pujian bagi kami Bapa. Engkau membuat mulut kami selalu memuji kebesaran-Mu. Karya-Mu bagi kami sungguh luar biasa. Dan kami benar-benar mengucap syukur ya Bapa. Biarlah segala pujian sudah kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau yang memberikan dia urapan Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir saat ini di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita sama-sama simak pengumuman berikut ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita apabila hari ini kembali saya masih bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum saya melanjutkan apa yang saya ingin bagikan pada hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua pelayan, semua volunteer yang sudah terlibat pada ibadah hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menjadikan pelayanan hari ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak event penting dalam kehidupan Yesus Kristus yang kita peringati. Dan salah satunya yang kita peringati pada hari ini. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kenapa event ini begitu penting bagi setiap daripada kita pengikut-pengikut Tuhan? Karena ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, hal ini membuktikan bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya di bumi dan dia telah menerima kemuliaan Allah. Dia telah menerima kemuliaan Allah dan saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di sorga. Dan ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus pernah menulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai 11. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis sebagai berikut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya naiknya Yesus Kristus ke sorga membuktikan bahwa Allah telah meninggikan dia. Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Itu sebabnya kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah sebuah peristiwa penting yang perlu kita ingat sebagai orang percaya. Di samping itu kenaikan Yesus Kristus ke sorga juga membuktikan bahwa setiap daripada kita yang percaya kepadanya telah menerima rekonsiliasi dengan Bapa di sorga. Artinya ada pengampunan dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita perlu mengingat sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita perlu mengingat esensi dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga.
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga? Apa yang mengikuti kenaikan Yesus ke sorga? Ini yang menjadi pokok pembahasan saya pada hari ini. Saya berdoa dan berharap apa yang saya sampaikan boleh semakin membuat kita mengingat apa yang Yesus mau kita kerjakan setelah dia naik ke sorga. Dan sebelumnya saya mau mengajak kita melihat sebuah peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 53. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang barusan saja saya bacakan ini merupakan peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia akhirnya naik ke sorga. Setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Rupanya pada waktu Yesus bangkit dari kematian, murid-murid itu masih saja hidup dalam keraguan-raguan. Mereka masih bingung apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka hari-hari itu. Mereka masih ragu dengan segala sesuatu yang terjadi. Dan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka untuk menjelaskan dan meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kembali ke kisah ini, setelah Yesus menjelaskan segala sesuatu yang terjadi kepada murid-muridnya, Yesus membuka pikiran mereka, Yesus menjelaskan kenapa semuanya ini harus terjadi. Di ayat yang ke-47, Yesus memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya. Yesus memberikan sebuah misi kepada murid-muridnya. Ada sesuatu yang murid-murid harus kerjakan ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Apa misi yang Yesus tinggalkan buat mereka? Berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa itu harus disampaikan mulai dari Yerusalem. Itu misi yang Yesus tinggalkan buat murid-muridnya. Ini yang Yesus mau murid-murid untuk kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus tidak bisa lagi memberitakan Injil. Yesus tidak bisa lagi menyampaikan kabar baik. Dan misi ini Yesus berikan kepada murid-murid dan juga kepada kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Dan hari ini melalui peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, kita diingatkan kembali bahwa ada misi yang harus kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus ingat bahwa ada misi yang harus kita kerjakan, yaitu menjadi saksi dan melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Yesus ke sorga merupakan starting point pengabaran Injil.
Tuhan Yesus mau agar murid-muridnya menjadi saksi, melayani, memberitakan kabar sukacita kepada semua orang mulai dari Yerusalem. Dan ini juga hal yang Tuhan kehendaki supaya kita sebagai pengikut-pengikutnya untuk melakukan. We have a mission to continue, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah misi yang harus kita lanjutkan. Misi untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Mungkin pertanyaannya sekarang, apa sih tugas seorang saksi? Ya, sederhananya tugas seorang saksi itu Bapak Ibu Saudara sekalian memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain, memperkenalkan pribadi Yesus kepada orang lain, menceritakan pengalaman kehidupannya bersama dengan Yesus kepada orang lain. Jadi seorang saksi itu memberitahu kepada orang lain tentang pengenalan dan pengalamannya bersama dengan Yesus Kristus. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengenalkan Yesus kepada orang lain. Saya percaya ini bukan suatu hal yang sulit ketika seseorang itu mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi. Saya ingin memberikan sebuah contoh aja buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu istri saya tiba-tiba datang sama saya dan kemudian bilang sama saya untuk mencoba sebuah makanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah waktu itu saya lihat makanan apa ini? Dia tunjukin ini namanya coy pan. Mungkin orang-orang Jakarta tahu ya namanya coy pan itu seperti apa. Kemudian istri saya bilang begini sama saya, Pi setelah kamu coba, tolong dong Pi bikin review di IG-nya dia, di Instagram story-nya dia. Singkat cerita saya makan coy pannya dan ternyata memang enak banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya sambelnya pas, tekstur tepung berasnya lembut sekali dan enak banget. Dan kemudian saya bikin review itu di IG story-nya dia. Setelah saya review, kemudian selang 30 menit, istri saya dari lantai 2 tiba-tiba lari ke bawah, kemudian dia turun ke bawah langsung buka kulkas, saya kaget dia buru-buru turun ke bawah, saya tanya Mi kenapa buru-buru ke bawah. Dia bilang ini gara-gara lihat story temanku ada yang pengen coy pannya ini, jadi buru-buru dia mau ambil, dia mau bagiin ke temannya. Ya. Nah apa yang kita bisa tangkap di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah pelajaran yang sangat sederhana. Pada waktu kita menjalankan misi kita sebagai saksi. Menjadi saksi seperti tadi saya sampaikan adalah memperkenalkan pribadi Yesus kepada orang lain. Menceritakan pengalaman kita bersama dengan Yesus kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu waktu kita mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi, jangan kita diam aja. Kita mesti sampaikan, kita mesti ceritakan kepada orang lain. Kita mesti beritakan kepada orang lain. Siapa Yesus? Siapa pribadi Yesus sesungguhnya? Pengalaman apa yang kita punya bersama dengan dia? Dan ini misi yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan. Saya berdoa dan berharap kiranya melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini boleh terus mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita punya misi untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Nah kembali ke teks kita. Sebelum murid-murid ini mulai melayani, sebelum mereka mulai pergi memberitakan Injil, Yesus punya pesan khusus buat mereka. Di ayat 49, Yesus berkata begini sama murid-murid. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus pesan sama murid-muridnya supaya mereka tinggal dulu di Yerusalem untuk menantikan penggenapan janji Bapa. Apa itu penggenapan janji Bapa? Yaitu kedatangan Roh Kudus. Yesus tahu bahwa misi yang akan dikerjakan oleh murid-muridnya ini bukan sesuatu hal yang mudah. Yesus tahu pekerjaan yang harus mereka lakukan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dengan kekuatan mereka sendiri, Yesus tahu murid-murid tidak akan sanggup. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus untuk memperlengkapi murid-murid. Roh Kudus dia akan datang, memberikan kekuatan, empower murid-murid, melengkapi mereka, memampukan mereka untuk bisa menjalankan misinya Tuhan, menjadi saksi dan memberitakan Injil. Nah apa implikasinya buat kehidupan kita? Dalam kita menjalankan misi Tuhan, kita perlu senantiasa ingat dan terus mengandalkan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri.
kita harus belajar mengandalkan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Roh Kudus turun, Dia akan memberikan kepada kita kuasa. Dia akan memampukan kita untuk menjalankan misi ini, menjadi saksi dan memberitakan Injil. Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan ini. Oleh sebab itu hari-hari ini kalau kita dipercaya untuk bisa melayani, kita harus belajar mengandalkan Roh Kudus. Kita harus minta pengurapan Roh Kudus. Jangan kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Tentu saja kita bisa kalau kita mau melayani dengan keahlian dan cuma dengan skill kita. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan hanya dengan skill kita itu tidak akan berdampak secara masif Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pada sebaliknya ketika kita mengandalkan Roh Kudus dalam ketika kita melayani, dalam kita memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, ada kuasa, ada otoritas Allah yang turut menyertai pelayanan kita. Oleh sebab itu hari-hari ini pada waktu kita dipercaya untuk kita bisa melayani, kita juga harus membangun kehidupan pribadi kita. Kita harus membangun waktu-waktu doa kita. Kita harus membangun persekutuan pribadi kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan itu harus mendahului pelayanan kita. Saya ulangi, penyembahan pribadi kita harus mendahului setiap pelayanan kita. Ya, kita harus minta kekuatan daripada Roh Kudus. Dan saya percaya pada waktu ada kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja, ada dampak yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kehadiran Roh Kudus bukan saja memperlengkapi kehidupan kita, bukan saja empower kehidupan kita. Tapi kehadiran Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk tetap kuat pada waktu kita menghadapi tantangan dalam perjalanan pelayanan kita, dalam kita menjalankan misi Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap kuat. Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid akan menghadapi banyak tantangan. Mereka akan menghadapi begitu banyak obstacle, mereka akan menghadapi begitu banyak setback pada waktu mereka menjalankan misinya ini. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya supaya mereka boleh dimampukan, supaya mereka boleh tetap kuat dalam menjalankan misi Allah. Banyak orang percaya mereka jadi burn out dalam pelayanan. Kenapa? Karena seringkali mereka lupa untuk mengandalkan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan mereka. Mereka lupa untuk melibatkan Roh Kudus. Mereka hanya berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi punya waktu penyembahan pribadi. Nah itu sebabnya waktu mereka menghadapi tantangan, tidak sedikit banyak orang percaya akhirnya mereka jadi burn out. Ya, mereka jadi kecewa dalam waktu mereka menjalankan misi Tuhan menjadi saksi. Waktu mereka melayani. Mereka jadi kecil hati. Ya. Dan tidak sedikit yang akhirnya mereka menjadi pahit. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bangun persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke teks kita hari ini. Setelah Yesus memberikan pesan kepada murid-murid untuk menantikan turunnya Roh Kudus, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat yang namanya kota Betania. Sampai di sana apa yang Yesus lakukan? Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-murid. Ya. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Ada sebuah pelajaran penting yang kita bisa ambil di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti tadi saya katakan, Yesus tahu bahwa ada misi yang harus kita kerjakan. Dan misi ini tidak mudah, itu sebabnya dia mengutus Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Tapi bukan saja dia mengutus Roh Kudus, Yesus memberkati. Yesus memberkati murid-muridnya. Apa artinya untuk kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam kita menjalankan misi Tuhan, dalam kita memberitakan Injil, menjadi saksi dan melayani, kita harus belajar terus untuk memohonkan berkat Tuhan. Kita perlu terus berdoa dan memohonkan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita,
menyertai pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita memohonkan berkat Tuhan ketika kita melayani? Ini satu hal yang perlu kita kerjakan, ini satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, memohon berkat Tuhan itu bukan seperti seseorang yang minta agar semuanya itu berjalan dengan baik. Berkat Tuhan itu bukan sekedar agar semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu Yesus memberkati murid-muridnya, Yesus bukan cuma sekedar bilang, oke guys, sebentar lagi saya akan pergi, I wish you well, saya harap semuanya baik-baik saja, ya, saya akan pergi tinggalkan kalian dan kalian berhasillah dalam menjalankan misi ini. Berkat Tuhan bukan seperti itu. Karena berkat Tuhan itu berbicara lebih dari sekedar baik, lebih dari sekedar mulus, lebih dari sekedar lancar. Saya definisikan di sini, saudara. Berkat Tuhan adalah hasil dari jerih payah kita yang melebihi kemampuan dan kapasitas kita. Saya ulangi. Berkat Tuhan adalah hasil jerih payah kita yang melebihi dan melampaui kapasitas kita. Oleh sebab itu waktu kita menjalankan misinya Tuhan ini, kita harus ingat, kita harus mohonkan berkat Tuhan untuk melingkupi kehidupan kita, untuk menyertai perjalanan kita. Sehingga pelayanan kita bukan cuma sekedar berhasil, tapi berdampak yang sangat luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan adalah hasil dari jerih payah kita, melebihi kemampuan dan kapasitas kita. Waktu saya renungkan poin ini, saya teringat oleh sebuah peristiwa ketika Yakub bergulat dengan Allah di sungai Yabok. Yakub bergumul dengan Allah sampai fajar menyingsing. Saya akan bacakan ayatnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harap ini bisa semakin membuat kita mengerti. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26, lalu ketika kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau telah menang. Ayat 26 ini sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakub tidak membiarkan orang itu pergi sampai dia memberkatinya. Yakub tidak melepaskan orang ini sebelum dia memberkati Yakub. Ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang kita bisa ambil di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melayani, kita harus mohon sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, I will not go before you bless me. Saya tidak akan pergi sebelum engkau memberkati aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan itu sangat esensial pada waktu kita menjalankan misinya Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan sekedar baik Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu lebih dari baik. Berkat Tuhan itu luar biasa, itu sesuatu yang sangat esensial dalam kita menjalankan misi Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa ada misi yang harus kita lanjutkan. Memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita diingatkan bahwa we have a mission to continue. Ada misi yang harus kita kerjakan, memberitakan Injil dan menjadi saksinya Tuhan. Kita perlu andalkan Roh Kudus. Kita perlu mohonkan berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup renungan saya dengan satu poin terakhir. Kembali ke peristiwa ini, setelah Yesus memberkati dan terangkat ke sorga, murid-murid dikatakan apa? Mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Meskipun mereka harus berpisah dengan Yesus, mereka tidak bisa berjumpa lagi dengan Yesus. Mereka tetap bersukacita.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Sukacita harus menjadi dasar dalam kita menjalankan misinya Tuhan. Sukacita harus menjadi dasar dalam kita menjadi saksinya Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melayani, sukacita harus menjadi pondasinya, harus menjadi dasarnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus ingat pada waktu kita melayani, kita harus terus bersukacita. Ya. Kita perlu ingat bahwa kita semua pengikut-pengikut Tuhan, kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Bukankah ini seharusnya membuat kita untuk terus bersyukur dan bersukacita? Oleh sebab itu pada hari ini, saya berdoa dan berharap memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya mau ingatkan kita semua bahwa kita punya misi untuk kita lanjutkan. We have a mission to continue. Saya mau ajak kita terus mengandalkan Roh Kudus. Mohonkan berkat Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Bilang sama Tuhan, God, I will not go before you bless me. Dan biar sukacita terus melimpah dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau ngajak kita mengangkat sebuah pujian yang sangat luar biasa memberkati kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. berapapun harga Tuhan Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, Terima kasih Tuhan. mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, Amin. mengiring Terima kasih Tuhan. seumur Yes, hidup. haleluya. Ini komitmen kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap Haleluya. ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau naik ke surga juga untuk kami. Engkau menyediakan tempat yang terindah bagi kami Tuhan. Dan kelak Engkau akan datang kembali menjemput kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Dan saat Engkau naik ke surga, Tuhan memberkati murid-murid yang ada. Engkau bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami. Sehingga setiap kami secara pribadi, kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, setelah Engkau memberkati kami Tuhan, ada sukacita di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami terus menjalankan misi yang daripada Engkau Tuhan, yaitu bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Sehingga setiap orang boleh mengenal Engkau dan boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami. Dan Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan, biarlah kami selalu ingat firman-Mu, kami selalu ingat misi itu Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi untuk kami boleh menyaksikan segala kebaikan Tuhan, untuk kami boleh menyaksikan segala karya-Mu dalam hidup kami, sehingga orang yang kami jumpai, mereka boleh percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersuka cita. Hari ini kami bersuka cita karena Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun berada, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Apapun yang menjadi keberadaan mereka, pergumulan mereka, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami terus tetap ada Tuhan di dalam panggilan Tuhan. Kami boleh menjalankan hidup kami, menjalankan misi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga doa terus Tuhan buat keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda Tuhan wabah penyakit Tuhan di seluruh dunia juga. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan pertolongan, dan ini semua boleh segera berlalu sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan baik lagi Tuhan, karena segala kebaikan dan daripada Engkau Tuhan. Kami doakan pemerintah yang ada, Tuhan terus berikan hikmat, berikan perlindungan-Mu, segala tenaga medis, dokter, semua yang ikut mengambil bagian dari dalam untuk merawat orang yang sakit, Tuhan boleh melindungi, Tuhan boleh menolong mereka. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada dalam hidup kami karena Engkau yang memberkati kami. Oleh karena saudara-saudara semuanya, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah berkat itu yang membawa kita sukacita dan damai sejahtera itu. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang hari ini kita peringati kenaikannya ke surga. Dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita selalu menyertai, memberkati kita, menolong kita, menghibur kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Maha Percaya. Katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom, haleluya. A sound I love to hear is the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where